Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pusat studi dakwah dan korelasinya antara manajemen dan dakwah, serta korelasi antara manajemen dan dakwah dengan perencanaan. Perencanaan atau planning dapat didefinisikan sebagai suatu proses penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang terbatas, serta diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan adalah proses pemikiran yang mencakup aspek-aspek umum maupun rinci dari suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan efisien. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi, perencanaan pusat studi dakwah dapat dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dan terorganisir ketika menentukan prosedur yang akan dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas dakwah, khususnya dalam lingkup akademis atau kelembagaan yang fokus pada pusat studi dakwah. Proses ini melibatkan pemikiran mendalam serta pengambilan keputusan yang matang untuk menentukan tujuan, strategi, dan metode dalam mencapai misi dakwah. Setiap aktivitas para pelaku dakwah dapat mempersiapkan
Tata cara dakwah merupakan metode yang dilalui oleh pelaku dakwah dalam menyampaikan materi ataupun metode menentukan strategi dalam dakwah. Pusat studi dakwah harus merumuskan metode pengajaran dan penyebaran dakwah yang paling efektif berdasarkan riset dan pengalaman lapangan. Metode dakwah yang dikembangkan harus relevan dengan kondisi kontemporer, seperti dakwah melalui media sosial, video, atau pendekatan interaktif yang lebih menarik bagi generasi muda. Yang keenam, penentuan lokasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dakwah harus ditetapkan sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Dalam memilih lokasi, perlu dipertimbangkan berbagai aspek yang menguntungkan dari tempat yang dipilih. Dalam konteks pusat studi dakwah, lokasi dapat diartikan sebagai penentuan fokus daerah atau kelompok sasaran dakwah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pusat studi dakwah perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial di mana dakwah tersebut akan dilakukan serta relevansi strategi dakwah yang diterapkan. Dan yang terakhir, penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan. Pada pelaksanaan pusat studi dakwah, selain memerlukan dai, diperlukan juga biaya, sarana, maupun peralatan. Biaya dan sarana sangat penting dalam proses dakwah. Pertimbangan terhadap biaya dan sarana harus diperhatikan ketika sedang perencanaan. Selanjutnya, saya akan mereview 2 buku tentang manajemen dan dakwah. Buku pertama berjudul Manajemen Pendidikan, karya Dr. Andus Lukman Hakim, MPD. Pada buku pertama ini, pembahasan dalam perspektif akademis dan teoritik tentang berbagai topik terkait dengan manajemen pendidikan. Adapun aspek-aspek yang dibahas dalam buku ini adalah konsep manajemen pendidikan, fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen ini terdapat pembahasan tentang perencanaan, yang dimana nanti saya akan jelaskan korelasi antara manajemen dengan perencanaan. Aspek-aspek lainnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan, kepemimpinan dalam pendidikan, motivasi dalam pendidikan, manajemen konflik, manajemen perubahan dan kemitraan dalam pendidikan. Pada bab 1, konsep manajemen terdapat pembahasan mengenai sejarah manajemen, tepatnya halaman 1. Manajemen merupakan istilah baru yang lebih populasi dari istilah administrasi. Jadi, sebelum adanya istilah manajemen, administrasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam setiap lini aktivitas kehidupan sehari-hari. Semenjak kelahirannya sebagai sebuah ilmu dan profesi, manajemen yang merupakan kumpulan konsep-konsep sistematis dapat menjelaskan dan meramalkan apa yang akan terjadi dan membuktikan ramalan itu berdasarkan penelitian. Hal tersebut memunculkan beberapa teori manajemen, antara lain teori klasik, neoklasik, dan teori modern. Dari berbagai referensi yang dipaparkan dalam buku, secara umum fungsi dari manajemen meliputi kegiatan perencanaan atau planning, perorganisasian organizing, penyusunan atau staffing, pemimpin atau leading, dan pengawasan controlling yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Setelah membahas pengertian dan fungsi manajemen, pada halaman 20 terdapat pembahasan mengenai perencanaan. Dalam buku ini dijelaskan pengertian perencanaan menurut para ahli. Ada pengertian para ahli disebutkan bahwa perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen dan perencanaan dua hal yang sangat berkaitan karena perencanaan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Pada halaman 19 dikatakan fungsi perencanaan atau planning adalah fungsi pertama dan fundamental dalam proses manajemen dan juga sangat membantu bagi kelancaran implementasi fungsi lainnya. Dari penjelasan di atas dapat diambil garis besar bahwa perencanaan mengambil peran penting dalam manajemen. Dengan perencanaan yang baik, sistematis, dan terstruktur dapat mendukung proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Pada makalah konsep perencanaan pusat studi dakwah, dijelaskan bahwa dalam manajemen dakwah, perencanaan dikenal sebagai tahdid yang bertujuan untuk menentukan sasaran-sasaran industri dan kebijakan program-program serta metode-metode untuk mencapainya. Buku yang kedua berjudul Metode Pengembangan Dakwah, karya Dr. Andus Haji Asep Pududin MAG dan Agus Ahmad Syafi'i MAG. Buku metode dakwah ini terdiri dari 5 bagian, 19 bab, dan daftar lampiran serta tinjauan pustaka. Jumlah halaman yaitu 228 halaman. Pada bagian pertama
berjudul Humanisasi Dakwah yang terdiri dari 2 bab. Pada bagian ini, sebagian besar membahas tentang makna dakwah Quran dan dakwah, bentuk-bentuk dakwah, pendekatan dakwah, dan substansi dakwah. Selain mengenai dakwah, pada bab 2 berbicara tentang manusia, alam, Tuhan, dan pandangan Islam tentang kehidupan. Pada bagian kedua, berfokus pada metode pengembangan dakwah yang terdiri dari 12 bab. Metode-metode yang dibahas dari zaman Rasulullah SAW hingga dakwah Wali Songo. Adapun pengembangannya yaitu pengembangan kualitas dan kuantitas dakwah, pengembangan dakwah di pedesaan, perkotaan, dan masyarakat marginal. Pada bagian ketiga, membahas mengenai tujuan dakwah. Bagian keempat berbicara tentang konsepsi dakwah lama dan konsepsi dakwah baru serta akibatnya. Bagian kelima atau terakhir, membahas tentang media apa saja dakwah bisa disiarkan. Pada media apa saja dakwah itu bisa disiarkan. Pada bab pertama halaman 15, dikatakan Al-Quran merupakan sumber rujukan dasar dan referensi dakwah. Sayyid Qutb menulis Al-Quran merupakan kitab dakwah yang memiliki ruh pembangkit, yang berfungsi sebagai penguat, yang berperan sebagai penjaga, penerang, dan penjelas, yang merupakan suatu undang-undang dan konsep-konsep global, dan yang merupakan tempat kembali satu-satunya bagi para penyeru dakwah dalam mengambil rujukan dalam melakukan kegiatan dakwah dan dalam menyusun suatu konsep gerakan dakwah selanjutnya. Surah Ali Imran ayat 104 sering dikutip sebagai dasar hukum dakwah. Pernyataan ini terdapat pada halaman 19, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh pada kebijakan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104, ada 3 tingkat secara urut pesan suci yang amat penting. Pertama, panggilan, ajakan atau seruan pada al-khair atau ad-dakwah ila al-khair. Kedua, anjuran, suruhan pada yang al-ma'ruf. Yang ketiga, pencegahan dari yang mungkar. Ayat ini mengarahkan umat Islam untuk menyeru kepada kebajikan, yang merupakan salah satu inti dari aktivitas dakwah. Dakwah dalam Islam bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, memperbaiki moralitas, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Selanjutnya, mengenai perencanaan dibahas pada bab 8 halaman 133. Perencanaan dalam dakwah sangat penting untuk mencapainya tujuan dari dakwah itu sendiri. Tahap perencanaan dakwah sangat menentukan keberhasilan dakwah. Dalam perspektif manajemen, jika seorang dai atau lembaga dakwah gagal dalam merumuskan suatu perencanaan dakwah, maka ia juga sedang merencanakan kegagalan. Dalam buku ini dijelaskan tahap dalam merumuskan rencana dakwah. Yang pertama, menetapkan tujuan dakwah. Perencanaan ini dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan dai atau organisasi dakwah. Tanpa perumusan tujuan yang jelas, dai atau lembaga dakwah tidak dapat menggunakan sumber dayanya secara efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman dan identifikasi kondisi yang dihadapi masyarakat dakwah atau mad'u menjadi sangat penting untuk merumuskan dan menentukan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Tahap ini memerlukan pasokan, data, dan informasi yang memadai tentang suatu masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah atau mad'u. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan seorang dai atau lembaga dakwah dalam mencapai tujuan dakwah. Dengan demikian, harus pula segera diidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan hal-hal yang dapat menjadi faktor pendorong bagi suksesnya pencapaian tujuan dakwah. Yang terakhir, mengembangkan rencana dakwah untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan dakwah ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, saya akan membahas korelasi antara manajemen dan dakwah berdasarkan 2 buku. Korelasi antara dakwah dan manajemen. Pada halaman 34, mengenai pembahasan tentang pendekatan dakwah, salah satunya yaitu dengan pendekatan tadbir atau manajemen pembangunan masyarakat. Tadbir atau manajemen pembangunan masyarakat dilakukan dalam rangka perekayasaan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas SDM dan peranata sosial keagamaan, serta
bukan mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan pokok penyusunan kebijakan, perencanaan program, pembagian tugas dan pengorganisasian, pelaksanaan dan pemonitoran serta pengevaluasian dalam pembangunan masyarakat dari aspek perekonomian dan kesejahteraannya. Dengan kata lain, tadbir berkaitan dengan dakwah melalui pembangunan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat membantu jalannya dakwah. Manajemen dapat membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peran atas sosial keagamaan, serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Manajemen dalam dakwah berarti mengatur dan mengelola sumber daya, metode, strategi, serta sistematis untuk menyampaikan pesan Islam dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, korelasi dakwah dengan perencanaan pusat studi dakwah. Perencanaan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen, yang dimana pada buku manajemen pendidikan karya Dr. Andus Lukman Hakim, MPD, Pintoro Cokroaminoto menyatakan perencanaan sebagai suatu proses untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam buku metode pengembangan dakwah karya Dr. Andus Haji Asep Muhyiddin MAG dan Agus Ahmad Safi'i MAG pada halaman 14, pada bab 14 halaman 176 dijelaskan bahwa pada dasarnya dakwah merupakan rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan sebagai pemberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Menurut Al-Quran, salah satu tujuan dakwah dapat ditemukan pada surah Yusuf ayat 108 yang artinya, "Dan inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik." Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku metode dakwah ini terdiri dari 5 bagian, 19 bab, 9 Macam tak betul je budak ni.